Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah itu adalah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib berjemaah, apalagi di masjid. Mudah-mudahan suasana semangat yang seperti ini bisa kita rawat, kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Kemudian salawat beriring salam, tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah semoga dicurahkan untuk kekasihnya, junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ditambah dengan salam kepada Nabi kita. Bagaimana cara kita membaca salam kepada Nabi? Dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan atas engkau wahai Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah, keselamatan atas engkau wahai kekasih Allah. Assalamualaikum ya Mustafa Allah, keselamatan kepada engkau wahai orang yang dipilih oleh Allah atau pilihan Allah. Nah, itu salam kita kepada Nabi kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu. Itu salawat. Itu salawat. Kalau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau salam Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu salam. Ya, jadi salawat dulu baru salam. Ayat mengatakan Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh karena itu kata Allah, wahai orang beriman, bersalawat pula lah kamu dan berilah salam kepada Nabi. Di sepaket ya, salawat dan salam. Nah, setiap kita bersalawat dan salam kepada Nabi, sampai kepada Nabi, sampai ke Nabi. Walaupun Nabi sudah meninggalkan kita, setiap kita bersalawat kepada Nabi, bagaimana cara sampainya kepada Nabi? Malaikat yang menyampaikan kepada Nabi. Ya, kata malaikat, wahai Muhammad, Sianu, anak Sianu berselawat kepadamu. Jadi kalau berselawat, itu malaikat lapor kepada Nabi, ya Muhammad, Sianu, taruh bawahnya si Ahmad. Ya, kemudian berselawat, Sianu anak apanya? Apanya mungkin si Abdullah, ibunya mungkin si Tini. Ya, itu disebutkan oleh malaikat kepada Nabi. Berarti
Setiap kali wa berselawat maka ayah ibu wa diperkenalkan oleh malaikat kepada Nabi. Sehingga ayah ibu wa dikenal oleh Nabi. Apa untungnya ibu kita, bapak kita dikenal oleh Nabi? Untungnya nanti di hari kiamat nanti ayah ibu wa dapat syafaat. Syafaat itu cara kita berbakti kepada orang tua kita. Perbanyak salawat ya supaya ibu bapak wa dikenal oleh Nabi. Kita kenal dengan Nabi, tapi belum tentu Nabi kenal dengan kita nanti di padang mahsyar. Orang-orang yang dikenal oleh Nabi itulah orang yang rajin berselawat kepada Nabi. Nah, itu sama seperti kita, siapa pejabat wali kota kita sekarang, tahu ibu pejabatnya? Nah, kan Pak Sony Budaya Putrana, kenal orang itu. Tapi apakah Pak Sony itu kenal dengan awak? Nah, tentu. Begitu juga kita kenal dengan Nabi, tapi Nabi belum tentu kenal dengan kita. Bagaimana caranya supaya kita dikenal oleh Nabi nanti di hari kiamat? Perbanyak salawat. Bagaimana caranya supaya ayah ibu kita dikenal nanti di hari kiamat oleh Nabi dapat syafaat? Nah, perbanyak salawat. Baik Bapak dan Ibu, tugas kita di muka bumi ini banyak. Tapi kalau kita simpulkan tugas kita, kewajiban kita di muka bumi ini kepada Allah adalah mengabdi kepada Allah. Dan pengabdian kita itu menjadi bekal kita nanti untuk menghadap Allah. Kita hidup di dunia ini sebentar ya. Tapi kehidupan kita yang abadi dan panjang nanti di akhirat. Oleh karena itu kehidupan di akhirat sesudah mati ini butuh persiapan. Itu persiapan. Ibu-ibu, bapak, kita kan sudah berpengalaman semuanya melaluinya. Kalau anak kita, cucu kita, kemenakan kita, rencana kita akan melangsungkan acara pernikahan dan sekaligus yaitu resepsi ya barale. Persiapannya kadang-kadang mau setahun. Ya, persiapannya bisa 6 bulan. Bisa persiapannya mungkin 3 bulan. Tidak ada itu ya seminggu persiapannya tidak mungkin itu. Pasti persiapannya itu lama. Kita persiapkanlah segala sesuatunya. Padahal ya persiapan yang berbulan-bulan itu untuk berapa hari? Paling mungkin sehari ya kan? Pagi akad nikah, kemudian sesudah itu ya balik sampai malam sehari. Tapi kok persiapannya berbulan-bulan? Padahal kita nanti di akhirat setelah mati ini persiap hidup kita selama-lamanya. Tentu persiapannya harus lebih matang, lebih banyak. Kenapa kok untuk dunia orang persiapannya begitu panjang, banyak, tapi kok untuk akhirat persiapannya biasa-biasa saja? Padahal Bapak Ibu, kehidupan kita sesudah di dunia ini ada 8 tahap lagi. Ada 8 fase, ya. Ada 8 terminal yang akan kita lalui. Mana itu 8 itu? Pertama, setelah kita manusia ini mati, dia berada dulu di terminal alam kubur, alam barzakh. Berapa lama itu? Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu terminal kedua, fase kedua, kita hari berbangkit. Itu disebut yaumal qiyamah. Yang ketiga, setelah terjadi hari kiamat, kita berada dalam fase namanya yaitu al-hasyar atau berkumpul. Itu di dalam hadis katakan
50.000 tahun nanti kita berdiri saja nanti. Kalau ibu bapak berdiri 50.000 tahun, sehari saja berdiri dari pagi sampai sore. Taruh, ini 50.000 tahun nanti kita berdiri di padang mahsyar itu. Kok berdiri tidak bisa duduk, tidak bisa jongkok? Karena matahari sejengkal dari kepala, panas bukan main, sehingga orang berkeringat, dan keringat itulah yang menjadi lautan nanti. Kalau duduk tenggelam oleh keringat. 50.000 tahun lamanya kita berdiri saja. Fase yang keempat, tahap keempat, terminal keempat apa lagi? Kita nanti ya menghadapi yang disebut dengan yaumul hisab. Ya, dihitung semua amal ibadah kita ini, yang baik, yang buruk, semuanya tercatat di dalam buku kita. Diteliti semuanya nanti. Fase yang berikutnya yang kelima ya, yaitu terminal masa mizan namanya. Amal ibadah kita itu ditimbang gitu. Timbang sebelah kanan dan elok, sebelah kiri dan buruk. Mizan namanya, ditimbang amal ibadah kita. Yang ketujuh, 6 ya. Yang keenam, pastinya kita melewati sirat nanti namanya. Berjalan ke jembatan sirat, di bawahnya neraka. Perjalanan itu gelap. Fase yang ketujuh nanti surga dan 8 neraka. Itulah 7 ya fase-fase yang akan kita lalui lagi. Nah, itu kan membutuhkan persiapan itu. Nggak bisa asal-asalan saja amal ibadah. Nggak bisa ya minimal ibadah. Kenapa kok kabarale anak persiapannya 3 bulan atau 6 bulan? Iko kehidupan abadi, tapi persiapannya ya ala kadarnya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah amal ibadah, amal soleh. Tidak lain bukan itu. Nah, Bapak dan Ibu, amal ibadah itu ada pula model-modelnya. Adonan gadang pula pahalanya. Ketek lo pahalanya. Dan gadang ketek pahalo amal ibadah tadi ditentukan oleh 3 perkara. Pertama, amal ibadah itu bisa besar pahalanya karena disebabkan tempatnya. Yang kedua, amal ibadah itu bisa lebih besar pahalanya karena waktunya. Yang ketiga, amal ibadah itu bisa besar pahalanya karena siapa yang memerintahkannya. Nah, mari kita lihat ya satu persatu. Si A sholat maghrib, si B sholat maghrib. Si A sholatnya di rumah, si B sholatnya di masjid. Sama-sama sholat maghrib 3 rakaat, tetapi pahalanya berbeda. Kenapa? Karena si A sholat di rumah, si B sholat di masjid atau di musala. Beda tuh. Ya. Waktunya lagi. Si A sholat, si B sholat, tapi si A sholatnya di waktu biasa, si B sholatnya di bulan Ramadan. Itu beda pula pahalanya. Kok beda? Sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi waktunya. Karena waktu, tempat membedakan besar kecilnya suatu pahala itu Bapak Ibu.
Jadi masjid. Masjid ini pun berbeda-beda pula. Ya, semua masjid musala di muka bumi ini adalah suci tempat kita sholat. Tetapi ada 3 masjid yang pahalanya beda dengan masjid-masjid yang lain di dunia ini. Apa itu? Pertama, Masjid Baitul Maqdis di Palestina. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga, Masjid Haram atau Masjidil Haram di Mekah. Kita sholat hari ini di masjid kita ini dapat pahala, bukan main besarnya. Tetapi bagi saudara kita yang diberi oleh Allah istilahnya kesempatan, mudah-mudahan kita juga dapat kesempatan. Dia juga sholat maghrib nanti beda 4 jam 5 jam, ya, maka beda pahala. Kenapa? Ya, karena Allah dan Rasul yang membedakan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ya, mari kita lihat. Dan ini penting untuk kita pelajari. Nah, Bapak dan Ibu, ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang kita bacakan tadi, kata Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan sempurnakanlah ibadah umrah karena Allah. Ada 2 perintah. Ulama sepakat kalau haji hukumnya wajib, ya, bagi orang yang mampu. Ada 4 ulama, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu sepakat bahwa haji itu wajib. Nah, kemudian umrah. Umrah itu 2 pula pendapat ulama. Menurut ulama Hanafi dan Maliki, umrah itu hukumnya sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dianjurkan. Seketik lagi jatuh ke wajib. Itu menurut ulama Hanafi dan Maliki. Tapi menurut Imam Syafi'i dan Hambali, bahwa umrah itu juga wajib sama dengan haji. Bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, itu Bu. Jadi kalau haji tidak ada beda pendapat, wajib gitu. Kalau lah punya kemampuan dari segi PT, ya, wajib haji tadi. Nah, kini barang biaya haji Bu, kan 94 juta ada yang terbaru, ya, tapi disubsidi di pemerintah 40%. Maka biaya haji 2024 kalau salah 56 juta, ya, 56 juta. Hah? Oh, 52 kalau salah, 52 juta. Ibu yang berangkat ya. Nah, apalagi umrah berapa? Nah, umrah itu beda-beda. Umrah ada yang 30, ada 35, ada 40, ada 48, ada 55. Kok beda-beda? Kalau umrah di luar bulan Ramadan itu paling 35, 34. Tapi kalau umrah di bulan Ramadan itu beda. Kenapa? Karena orang berebut di bulan Ramadan tadi. Karena orang yang umrah di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersama Rasulullah SAW. Mahal biaya haji itu 94 juta atau 52 mahal itu. Ya, mahal biaya umrah itu mahal itu. Tapi Bapak Ibu, jika kita lihat nanti balasan bagi orang yang haji dan umrah itu kecil itu. Ketek itu. PT 52 itu ketek. Ya, jika dibanding dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, ya. Apa keutamaan haji dan umrah? Jangan kita berpikir dulu, enggak mungkin dosa ambu haji. Nah, mustahil. Nah, kalau mustahil itu rusak iman kita. Enggak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kan banyak di TV sudah tukang bubur naik haji. Nah, dibuatkan apa namanya itu? Sinetronnya.
tukang jaga WC naik haji, banyak. Nggak mungkin kita melaksanakan haji dan umrah dah, nggak ada pitih dah doh. Bagi Allah tidak mungkin. Yang penting kita berniat dan meminta. Caranya itu serahkan kepada Allah. Cara serah kepada Allah. Memang kalau kini bapak ibu mendaftar haji 15 tahun kabarnya baru berangkat. Tapi kalau tahu dapat kita rezeki ya dari Allah SWT, tidak tahu dari mana pintunya. Ibu bisa mendaftar hari ini, tahun depan berangkat. Tapi biayanya mahal, 215 juta. Berangkat tahun depan itu. 215 juta itu besar, ya. Tapi lihat nanti bagaimana balasan bagi orang yang haji. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, hadis-hadis dari Nabi tentang keutamaan ibadah haji dan umrah tadi itu. Mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Bapak dan Ibu, dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibunda Aisyah berkata, itu hadis dari Aisyah istri Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, kata Aisyah, ala nisa'i jihadun? Qala na'am, alaihinna jihadun, la qitala fihi al-hajju wal umrah. Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Berjihad itu artinya berperang. Itu pertanyaan Ibunda Aisyah pada Rasulullah. Menurut saat itu perang Acok. Ajab Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, kata Rasulullah. Jadi wanita itu wajib berperang, Pak. Wajib berjihad. Dan laki-laki itu berjihad. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan. Tapi jihad wanita itu bukan mengangkat senjata, tapi apa? Yaitu dengan haji dan umrah. Jadi ibadah haji dan umrah itu adalah bagi wanita itu jihad, itu sama dengan pergi berperang, sama orang yang pergi berperang. Kenapa itu dikatakan jihad? Bayangkan, apalagi kita dari Indonesia ini. Berapa jarak yang kita tempuh Bapak Ibu ke Mekah itu? 9.000 kilometer kan, 9 jam naik pesawat itu. Dulu dengan kapal laut gitu kan. Berbulan-bulan ya, berbulan-bulan. Sehingga melatih orang haji itu dia bantu orang melatih keselama-lamanya itu. Karena berbulan-bulan orang dulu ya haji, kini enggak. Itu jihad. Jadi ibadah haji dan umrah itu bagi wanita itu jihad. Ya, gadang pahalanya. Orang yang mati di dalam berjihad membela agama mati syahid. Orang yang mati dalam haji dan umrah itu mati syahid. Bahkan di dalam hadis lain nanti katakan orang kalau matinya dalam umrah itu sampai hari kiamatnya masih mendapat aliran kiriman pahala dari Allah, yaitu pahala umrah. Aduh, ibu menengah orang yang mati di Madinah atau di Mekah umrah, aduh kan haji ya dong. Ayo Buya Sarpudin jarak buruan ya, meninggalnya di mana tuh? Itu dikuburkan sana, kuburnya sana. Ya, tidak tanggung-tanggung ibu. Makanya kata Nabi itu boleh rupanya bercita-cita mati di situ. Karena mati di situ tuh ya terhormat. Gitu. Bukan berarti mati di situ tidak terhormat. Begitulah mulianya ya Al-Haramain tadi, tanah Mekah dan Madinah. Jadi jihad itu. Berjihad, berjuang meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air itu. Ya, tapi karena itu panggilan Allah,
bagi seorang ibu wanita, bahkan tidak hanya orang-orang yang muda-muda, yang udah tua-tua pun itu punya semangat. Nah, jadi itu keutamaannya. Yang pertama, dia orang yang haji dan umrah itu berarti nyola berjihad. Karena berjihad itu disuruh oleh Allah. Ya, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu dengan hartamu, dengan dirimu. Orang yang haji dan umrah itu dua jihadnya, harta dan jiwa. Yang kedua, Ibu, hadis yang kedua. Apa manfaat keutamaan orang umrah dan haji? Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi, yaitu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Nah, jadi ada sejalan atau Nabi itu haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Haji itu tidak ada balasannya, itu surga. Artinya orang yang selesai melaksanakan ibadah haji itu sudah menunggu surga baginya. Tapi haji yang mabrur. Nah, makanya uang 56 juta tadi memang besar tapi tidak ada artinya jika dibanding dengan surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang haji. Surga itu tidak bisa dinilai gitu. Ya, masa nilai surga hanya 56 juta. Ya. Jadi begitulah ya balasan al-hajjul mabrur, ya laisa lahu jaza illal jannah. Surga. Makanya orang kadang-kadang ada hajinya haji plus gitu. Kalau haji plus kan masih lama aja nunggunya. Tapi kalau haji yang furoda tadi kan daftar kini barangkali besok, ayo gak mahal 250 juta langsung berangkat. Tidak ada artinya 250 juta itu kan jika dibanding dengan balasan Allah tadi. Apa balasan Allah? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur maksudnya haji yang diterima oleh Allah itu balasannya adalah surga. Wal umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lainnya itu menghapuskan dosa. Jadi haji dan umrah itu ya manfaat yang kedua pertama menghapuskan dosa gitu. Cara kita menghapus dosa itu banyak, disediakan oleh Allah. Ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau bisa yang besar langsung. Daftar haji ibu capek atau naik umrah, melaksanakan umrah itu adalah merupakan sarana bagi Allah untuk menghapuskan dosa. Kan semua kita ini tidak ada yang tidak berdosa. Ya, semua kita ini berdosa. Ya, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa kecil kalau disepelekan, kalau tidak diampuni oleh Allah, bisa berpotensi membuat orang masuk neraka. Apalagi dosa besar. Nah, untuk menghapus dosa-dosa itu salah satu ya disediakan oleh Allah fasilitas itu haji dan umrah. Nah, jadi kalau ingin menghapus dosa, ya maka pergilah haji dan umrah. Ya, Bapak dan Ibu. Makanya kan orang haji dan umrah itu kan bukan orang yang soleh saja. Orang yang pergi haji dan umrah itu bukan orang yang soleh saja, tapi ada orang yang pergi haji dan umrah itu adalah orang-orang yang mungkin bergelimang dengan dosa, tapi dia ingin hijrah, dia ingin memperbaiki dirinya, membersihkan dirinya. Nah, itulah dengan haji dan umrah itu. Nah, itu Ibu, ya. Jadi itu keutamaan yang kedua. Yang ketiga, bahwa haji dan umrah itu menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa. Di dalam hadis katakan Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunuba kama yanfil kiri khabasal hadidi waz zahab wal fiddah wa laysa lil hajjah al umrah
sawabun ilal jannah. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi manfaat ketiga bagi orang yang haji dan umrah itu adalah itu menghilangkan kemiskinan. Ya, jadi kalau ingin terbebas dari kemiskinan, haji dan umrah. Baru itu Ustaz itu. Bukankah kita mengeluarkan uang 52 juta tadi Abibiti? Yuk. Bukankah mengeluarkan uang 30 juta, 35 juta tadi untuk umrah habis biti? Yuk. Tapi janji Allah melalui Nabi bahwa ternyata kalau ingin kaya itu dengan haji dan umrah. Kenapa? Karena ya biaya haji dan umrah yang dikeluarkan oleh setiap muslim itu beda dengan uang yang kita keluarkan kalau kita pergi jalan-jalan ke luar negeri. Luar negeri jalan-jalan keliling dunia, habis binti 40 juta, 50 juta mau itu. Maka itu tidak akan balik karena itu binti habis. Tapi kalau kita keluarkan uang untuk haji dan umrah, itu sama dengan kita bersedekah. Sedekah itu mana? Sedekah itu buka Al-Quran Al-Baqarah ayat 261. Apa kata Allah? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah anbatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama seperti sebuah benih. Satu benih menumbuhkan 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 bulir, berarti 700. Itu Bu, pitih dan ibu-ibu bapak keluarkan untuk haji yang lapai dulu atau yang akan pai, atau pitih yang dikeluarkan untuk umrah dulu atau yang akan umrah, itu sama kita bersedekah. Itu akan berkembang, akan diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah itu. Ya, tidak sama kita pergi keliling dunia. Ya, habis tidak ada. Kenapa? Karena itu perjalanan biasa. Tapi perjalanan yang paling terbaik di muka bumi adalah perjalanan haji dan umrah. Dibalas. Makanya jangan ada yang ibu. Ada orang kita lihat, ya haji 2 kali, 3 kali. Terus tidak kok. Makan malam, baca orang cerita itu. Ya, umrah itu belum sampai 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang 7 kali gitu. Ya. Ada yang sama Pak Ijo, bulan Oktober Batang, itu Pak Haji dari Lintau, lah 7 kali itu. Tidak tahu Ustaz katanya tahu. Ya, aduh sepiti katanya. Anan diusahakan berkembang katanya. Itu janji Allah ya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis tadi. Kata Nabi apa tadi? Ikutilah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan. Jadi jangan takut miskin gitu. Kalau kita akan haji, jangan takut miskin kalau kita melaksanakan umrah. Memang payah mencari bintinya, tapi diganti oleh Allah gitu. Diganti oleh Allah. Nah, oleh karena itu pasang niat minta kepada Allah. Ya. Oh, kalau umur 60 Ustaz gitu. Jangan pikirkan umur Ustaz. Karena kita cari di situ orang-orang tidur di situ sehat-sehatnya Ustaz. Ya, sehat-sehat, bahkan dari Siko pun ya, dari bandara pun pakai kursi roda nyampai haji, pakai kursi roda nyampai umrah. Ada memang yang tinggal di situ selama-lamanya, ada yang balik-balik. Ya, karena itu perjalanan yang sangat mulia. Tidak ada perjalanan yang paling mulia di muka bumi ini kecuali perjalanan haji dan umrah. Nah, itu ibu. Yang keempat, bahwa orang yang haji dan umrah itu adalah dianggap sebagai duta-duta Allah. Nah, duta itu apa tuh? Duto. Bukan duto ya, duta. Dubes, duta besar. Duta. Kita Indonesia ini punya duta. Setiap negara itu ada duta. Berarti apa? Orang yang terhormat. Jadi orang yang pergi haji dan umrah itu duta. Duta maksudnya tamu Allah. Nah, tamu Allah.
Orang yang masuk ke masjid ini tamu Allah nih, kan? Maka Allah akan memuliakan setiap orang yang datang ke rumahnya, ya. Apalagi ke Baitullah, nah, itu. Ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di situ adalah tamu Allah. Jadi dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara Allah memuliakan? Cara Allah memuliakan adalah dengan menjanjikan yaitu ampunan dan pahala. Ada jemaah bertanya kepada saya bahwa begini, Ustaz, kita kan pergi haji dan umrah itu kan pergi ke dua masjid, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Mulai kapan perjalanan kita itu dihitung itu berpahala? Kan? Apa tanya gitu, Bu? Kan kalau kita pergi ke masjid, kita dari rumah dari bunda itu. Dalam hadis katakan, ya, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Ya, itu apa namanya, bonus balasan dari Allah. Setiap orang dari rumahnya ke masjid, ya, Nurul Iman atau ke masjid mana saja musalah, itu satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Itu pasti itu. Makanya ya usahakan kita ini sholat berjemaah di masjid kalau bisa. Karena begitu besarnya. Satu langkah ya menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Ya, derajat maksudnya apa? Derajat kita di mata Allah nanti. Dosa apa? Ada yang mengatakan dosa besar, ada yang mengatakan dosa kecil. Terserahlah gitu. Yang penting dosa kita diampuni gitu. Nah, itu ditentukan oleh jarak. Nah, lalu kalau orang haji, orang umrah, Bapak Ibu, dari mana mulai dihitungnya? Niatnya kan pergi ke masjid, dua masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Dari mana dihitungnya, Ibu? Ya, langkah itu. Apakah dari hotel ke Masjidil Haram atau dari hotel ke Masjid Nabawi? Tidak. Dari mana? Dari rumah, Wak. Itu. Di rumah. Tapi apa? Syaratnya apa? Syaratnya dalam hadis. Kan orang yang berwudu dari rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid, ibu-ibu dari rumah tadi kali berwudu dari rumah dah. Walaupun di Masjid Wakoh rancak sampai buluannya itu, ya bulu di rumah. Karena itu sunnahnya. Siapa yang berangkat dari rumahnya dalam keadaan berwudu, lalu wudunya dibaguskannya, maka satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Allah ibu bapak etong barometer ibu dari rumah kemari. Karena etong dah. Kini etong lah kalau orang yang haji dan umrah dari Padang Panjang ke Jeddah itu 9.000 km pai, 9.000 km pulang. Berarti 8 balik 1.000 km dah. Bara atau benar? Bara gadangnya pahalo, bara tingginya derajat. Nah itu. Jadi ibu nanti kalau ada haji atau umrah gitu dari rumah ya beruduk dulu ke Padang. Tiba di Padang kapai ke Jeddah, batal beruduk lagi gitu. Supaya apa? Supaya dapat itu fadilah itu. Dosa diampuni, derajat diangkat. Nah, itu pahit seperti itu. Jadi itu mau ngomong kata tadi. Uang yang kita keluarkan untuk haji 56 untuk umrah tadi memang mahal, tetapi lebih mahal lagi balasan dari Allah. Sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram. Satu kali itu. Satu kali berapa? Dalam hadis sama dengan 100.000 kali sholat di masjid biasa ini. 100.000 kali itu berapa tahun itu? Dihitung oleh ulama setara dengan 274 tahun. Satu kali itu ibu itu. Satu kali itu 274 tahun. Kalau 5 kali ya 5 waktu maka setara dengan 36.000 tahun. Sehari itu bu, itu di Masjidil Haram gitu. Nah, kini orang kalau haji kan ibu-ibu yang lapar haji itu berapa lama di Mekah Abu Yusuf? Berapa haji? Kalau di Mekah berapa lama haji itu? Lama kan itu? Hitung lah itu. Kalau
umrah paling banyak itu 5 hari kan, 5 hari di Mekah, 5 hari Madinah itu. Kalau haji namanya lama. Bayangkan kalau bisa sholat berjemaah tadi itu, ya sehari itu 36.000 tahun itu. Kali umpamanya 5 hari, kali umpamanya 20 hari. Ya. Ketek itu, yang kecil itu uang 50, ya 6 juta itu. Jika dibanding dengan balasan dari Allah tadi. Ya Bu, nah, itu di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, ya kan? Kemudian Masjid Haram itu apa? Ya, apa saja tempat yang kita beribadah sana berpahala besar. Pahala di mana saja, mau di lantai bawah, lantai 2, lantai 3, lantai 4 sama aja. Tapi ada pula tampil yang paling istimewa, itu memang banyak perjuangannya kan. Kalau ibu haji atau umrah kan, nah, kalau bisa umpamanya sholat berdoa di Hijr Ismail, nah, kan ada Ismail itu, ya itu sama pahalanya kita sholat di dalam Ka'bah. Pernah suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, boleh tidak engkau sholat dalam Ka'bah? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, engkau sholat di Hijr Ismail itu sama dengan engkau sholat di dalam Ka'bah. Nah, itu memang banyak perjuangannya. Ya kan? Tempat-tempat yang ada di Masjidil Haram itu, ya, apalagi kalau bisa umpamanya ya berdoa sholat di antara ya pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, namanya multazam. Ya, nah, itu lebih ganda pula. Itu Masjidil Haram. Nah, kemudian masjid di Madinah, Masjid Nabawi, satu kali sholat di sana sama dengan 1000 kali. Ya, 1000 kali. Nabi macam itu. Ya, sholat kamu di masjid aku ini sama pahalanya dengan 1000 kali di masjid lain. Illa kata Nabi, kecuali kalau sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali. Gitu. Tapi kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Baik di dalam maupun di luar. Bagi ibu, bapak dan yang sudah pernah itu terbayang. Ya. Tapi di Masjid Nabawi itu ada pula tampil yang paling khusus istimewa. Nah, itu disebut dengan Raudah. Raudah. Di dunia aku ibu bapak ada 2 taman surga. Pertama, taman surga. Orang tidak tahu kan, kalau ada pengajian di masjid, di musala atau di rumah-rumah, ya kalau di situ tuh ada zikir, ada baca ayat Al-Quran, ada pengajian, itu disebut dengan taman surga. Kata Nabi bersahabat, ya selama kalian di dunia kok acok-acoklah datang ke taman surga, kata Nabi. Mana taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu kalau ada majelis zikir, majelis ta'lim, ya orang baca Al-Quran, itu taman surga. Kok tahu lah orang tua bahwa wirid-wirid kok taman surga, yakin apa ibu mungkin panom saja Pak. Ya, tapi dia harus tahu mungkin, atau ada yang tahu, ada yang sempat gitu. Kita doakan gitu. Ini taman surga ini. Yang kedua apa taman surga? Nah, itulah nanti di Raudah tadi. Raudah itu memang taman surga kata Nabi. Gadangnya sekitar ya 100 meter persegi. Ya kan? Mana itu Raudah itu? Antara kuburan Nabi dengan mimbar Nabi. Itu Raudah namanya. Nah, kalau ibu, bapak naik haji atau umrah, Anda bisa tiap hari masuk ke Raudah dulu. No, ada jatah orang. Nah, itu paling itu sekali itu. Orang umrah itu sekali. Kalau haji mungkin bisa ya agak 2 kali. Nah, di Raudah itu apa keistimewaannya? Pertama, semua doa yang disampaikan di Raudah itu mustajabah. Orang yang berdoa beribadah di Raudah itu menjadi penyebab, menjadi wasilah baginya untuk masuk surga. Karena nanti ketika kiamat datang, Raudah itu dikembalikan ke tempatnya di surga. Taman berarti. Kalau di taman kan tenang enggak? Taman kan tenang itu. Nah, kalau di Madinah itu kalau orang yang haji dan umrah kan, di sampingnya sholat di Masjid Nabawi, dia bisa nanti berkunjung ke Masjid Quba namanya. Masjid Quba itu masjid yang pertama dibangun oleh Nabi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah. Apa fadilahnya? Fadilahnya adalah orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan pahala umrah. Nah, jadi ibu-ibu bapak nanti kalau kayak umrah ya, tujuan itu resepnya. Nah, sudah sholat
duha di Masjid Nabawi tadi, ya kalau bisa kajakan pai ke Kuba itu, ya kan, pai ke Kuba itu, ya jo taksi kalau berjalan gak lama kan, masalah taksi ke pai 50.000, ke pulang 50.000. Nah, waktu kita pai Batam tuh ada Pak Haji yang cari, dari mana Pak Haji? Ambo baru balik dari Kuba, Ustaz, mengatur sholat mengamalkan hadis Nabi tadi kan. Hampir tiap hari, 5 hari di Madinah tuh, hampir tiap pagi pai ke Kuba itu hanya untuk sholat sunat 2 rakaat. Karena dalam hadis katakan barang siapa yang sholat sunat 2 rakaat di sholat di Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Nah, itu rasio itu, rasio yang kita sampaikan kepada ya semua jemaah Bapak. Kalau sempat gitu, sempat. Itu keuntungannya. Nah, kemudian yang kelima, bahwa ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah yang paling utama. Di dalam hadis Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, kata sahabat, manakah amalan yang paling utama? Jadi ada amalan yang utama, tapi ada yang paling utama. Rasulullah menjawab, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah. Jadi beriman kepada Allah itu adalah suatu amalan yang paling utama. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, summama, kemudian apa lagi? Ya, jawab Rasulullah, jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah, itulah membela agama. Berjihad itu dengan harta, dengan jiwa. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, summa maza, kemudian apa lagi amalan yang paling utama tadi? Kata Rasulullah, yaitu hajjan mabruran, yaitu haji yang mabrur. Itu amalan yang paling utama itu Bapak Ibu. Kemudian yang ke-6, bahwa pahala sholat di Masjidil Haram, ya, itu setara dengan 100.000 kali sholat di masjid biasa, dan pahala di Masjid Nabawi setara dengan 1.000 kali, dan pahala sholat di Masjid Aqsa di Palestina itu setara dengan 500 kali sholat di masjid lain. Jadi ada 3 masjid di dunia ini yang paling utama Bapak Ibu. Pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Nah, itulah ya 6 diantaranya keutamaan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jangan dipikirkan ibu-ibu pitihnya, karena ada tetangga yang tidak tabayang olehnya, tahu-tahu disuruh hanya umrah gratis. Nyo guru Dinia Putri, ada orang kayo ya 50 orang guru Dinia Putri itu diberangkatkan umrah Batam. Ada yang ketua RT, ada yang guru gitu. Ada tanda tidak tabayang Ustaz. Tidak ada terpikir selama pada awak bisa umrah. Ternyata ada orang yang mau umrah. Makanya kan untuk haji dan umrah itu jangan kita pikirkan pitihnya, tapi masalah pitih itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha kaya. Jadi berniatlah ibu untuk melaksanakan haji dan umrah. Nah, silahkan mau mendaftar ke tempat lain. Nah, kalau melalui aku bisa jauh. Nah, ya. Jadi kalau apalagi di bulan puasa ibu, ya kalau haji umrah di bulan puasa itu luar biasa. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.